Tuhan. Ya, jadi Roma 1 ayat 4 itu berkata bahwa dan menurut Roh kekudusan yang dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah siapa? Anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Ya, gitu ya. Jadi Yesus itu membuktikan bahwa dia adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Tuhan Yesus pernah mengalami pergumulan berat. Ketika di mana? Jumat pagi kemarin sudah dibahas ya. Di Taman Getsemani dia berdoa sampai keringatnya itu seperti peluh yang berdarah. Karena begitu beratnya dosa dari saya dan Bapak Ibu harus ditanggung oleh Yesus, oleh Tuhan kita. Harusnya yang ditanggung saya dan saudara, yang dipenjara saya dan saudara. Tapi dia satu-satunya manusia yang mengasihi tanpa pamrih, tanpa melihat rupa, tanpa melihat status kita. Semua kita berharga di padanya. Oleh karena itu dia rela mati, dan hari ini dia bangkit memberikan harapan bagi saya dan saudara. Amin. Jadi kita ada harapan di dalam Tuhan. Jadi jangan takut. Kita yang sampai hari ini tetap setia kepadanya. Ya, tetaplah percaya, tetaplah setia di dalam mengiringi Tuhan. Yesus mati untuk menebus dosa manusia, tetapi dia juga bangkit dari kematian. Ya, dia mengalahkan maut dan senang maut tidak berkuasa lagi. Dan Yesus sudah memenangkan pertandingan yang menjadikan kita menjadi umatnya lebih dari pemenang. Ya, katakan, kamu pemenang. Kamu pemenang. Saya pemenang. Ya, kita tak perlu berperang, tapi Tuhanlah yang sudah melawan itu semua. Amin. Tuhan sudah mengerjakan segala hal yang harus kita tanggung, tetapi dialah yang sudah mengerjakan. Waktu dia sebelum dia mati, dia berkata begini, sudah selesai. Sudah selesai. Artinya apa Bapak? Semua beban yang kita tanggung sudah ditanggung oleh Tuhan, sudah dikerjakan melalui pengorbanannya di kayu salib. Hari ini, jadi dia membuktikan bahwa dia adalah sebagai Tuhan. Ya, jadi itu dia sebagai penguasa juga dalam hidup umatnya. Dia yang mengendalikan dan membebaskan umatnya dari belenggu dosa, sehingga setiap orang percaya bebas dari keterikatan dosa. Jadi hari ini kalau kita masih keterikatan dosa, apa itu dosa? Dosa itu bla bla bla. Saya tidak perlu menjelaskan, tapi kita sama tahu apa itu dosa. Jadi hari ini saya dan Bapak Ibu merayakan Paskah. Kita merayakan dengan hati yang bersyukur. Amin. Jangan merayakannya dengan dosa. Amin. Jangan kita merayakan di rumah kita mengundang dosa lagi. Ya. Tapi hari ini Yesus sudah mengerjakan semua supaya kita apa? Kita bersyukur kepada Tuhan atas karya-karyanya. Amin. Ya, jangan lagi kita mengundang, jangan lagi kita memulai kembali, masih terikat, terbelenggu oleh keterikatan dosa ini, sehingga ya kita masih cenderung melakukan dosa. Nah, hari ini harapan saya kita semua merayakannya dengan baik. Amin. Ya, kita merayakan, jangan mengundang dosa di dalam hidup kita, keluarga kita, dan rumah kita. Nah, jadi Tuhanlah yang mengendalikan hati kita. Tuhan yang mengendalikan dan membebaskan umatnya. Katakan, Tuhan, saya mau dikendalikan oleh Tuhan. Jadi kita katakan dalam diri kita, katakan supaya kita itu benar-benar dikendalikan, pikiran kita dikendalikan oleh Tuhan. Pulang dari tempat ini kita boleh melakukannya dengan cara yang benar, bukan dengan cara dunia. Karena kita adalah umat benar sudah dibebaskan.
Amin Bapak Ibu. Amin. Kayaknya tersemangat ini. Ya, berat ya. Ya, jangan terikat lagi dengan dosa. Jadi Yesus sudah membuktikan dia adalah Tuhan. Jadi kebangkitannya hari ini membuktikan dia adalah Tuhan. Ya, yang kedua, hidup menjadi penuh harapan. Bapak Ibu, seberapa banyak kita yang masih ada harapan di dalam ruangan ini? Ada yang punya pergumulan berat hari ini? Ada yang lagi mikir di rumah, aduh bahan sudah habis? Atau ada yang lagi mikir, aduh besok anak pulang, ongkosnya dari mana, dan sebagainya? Ada yang bergumul berat hari ini? Habis pasca bayar hutang? Ada? Ya? Yesus bangkit membuktikan, ya, dia memberi harapan bagi saya dan saudara, hidup yang penuh harapan. Amin. Amin. Pemuda-pemudi yang punya harapan. Amin. Bapak Ibu yang punya keluarga punya harapan. Amin. Ya. Jadi hari ini jangan katakan saya ini orang lemah, saya nggak ada apa-apanya, saya orang desa, keluarga saya nggak mampu. Apakah itu semua? Yesus memberikan harapan bagi saya dan saudara. Amin. Kalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan menutup pintu, tidak ada yang dapat membuka. Artinya Bapak Ibu, manusia hanya bisa menghakimi, manusia hanya bisa mendikte, tetapi Tuhan yang bertindak akan menghakimi. Jadi jangan percaya ya kepada diktenya manusia, percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita punya harapan. Nah, jadi hari ini pada saat Yesus menyerahkan nyawanya dan mati, maka yang terjadi kepada para murid adalah mereka menjadi apa? Gentar, takut dan merasa tidak ada harapan. Waktu Tuhan mati, mereka sangat kehilangan, mereka sangat ketakutan. Karena apa? Tidak ada yang bisa mereka ikuti lagi, tidak ada yang bisa menemani mereka. Ya, karena waktu Tuhan Yesus hidup bersama-sama dengan murid, mereka tenang ya, aman ya. Jadi ada pemimpin. Tetapi ketika Tuhan mati, mereka sangat gentar dan merasa tidak ada harapan karena pemimpin mereka hilang. Jadi kenapa mereka takut? Kita lihat ya di Yohanes 20:19. Yohanes pasal 20 ayat 19. Minta kaum ibu untuk membacakan. Kaum ibu. Yohanes pasal 20 ayat 19. Siapa yang mau baca? Ibu. Ibu ini. Ibu. Pemuda remaja ya? Tergantung ibu. Muda pemudi. Muda. Baca. Sakit nih. Tahu. Ada dulu ya. Siapa yang mau baca? Ya, ini firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-20 dari 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama, minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus dari tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Amin. Terima kasih. Ya. Jadi mereka takut kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Karena pada waktu itu murid-muridnya adalah kalau mereka ditanya, kamu murid salah satu dari orang ini, ya, yang waktu itu sampai ke baik, ya. Kalau pernah nonton filmnya ya, jadi bukan, saya akan kenal, ya. Nah pertanyaannya, mungkin hari ini kita
yang masih takut, masih ragu mengaku iman kita, bertobatlah. Ya, apa agamamu? Waktu kita ketemu orang yang baru atau kita di tempat di luar atau di mana kita berada, apa agamamu? Apa agamamu? Apa imanmu? Nah, atau kita takut karena kita tidak tahu atau tidak mengerti, ya. Nanti masa depan saya seperti apa, keluarga saya seperti apa, ya. Nah, jadi apa yang dialami oleh Tuhan para murid ini adalah itu menunjukkan bahwa mereka membutuhkan seorang pemimpin, dan hari ini kita butuh pimpinan Tuhan dalam hidup ini. Amin. 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 Kalau kita berkata saya kuat, tanpa Tuhan saya tidak bisa, tanpa Tuhan saya bisa, hati-hati, ada waktunya kita akan jatuh. Nah, hari ini ya Tuhan mau kita benar-benar ya mengerti apa makna kebangkitannya, mengerti bahwa saya ini berharga, saya ini dicintai, saya ini dikasihi. Oleh karena itu Tuhan memberikan hari esok buat saya, Tuhan memberikan masa depan buat saya, pekerjaan yang baik dan sebagainya, ya. Atau yang belum menikah, Tuhan sediakan pasangan bagi kita. Amin. Amin. Ya. Jadi oleh karena itu jangan takut. Katakan kiri kanan, jangan takut. Jangan takut. Jangan cemas. Jangan. Jangan putus harapan, patah harapan, ya. Percayalah kebangkitannya memberi harapan yang baru bagi saya dan saudara. Dan pulang dari tempat ini mungkin kita sekarang lagi melimpah, ya. Berkat lagi melimpah, saya yakin dari ujung sampai ujung makanan pasti melimpah, ya. Nah, mungkin di saat atau sesudah ya kita mengalami kekurangan, kita mengalami masalah, ya percaya selalu ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Selalu ada harapan, selalu ada jalan keluar bagi saya yang beriman kepada Tuhan. Ya, jadi ada harapan, itu yang kedua. Ya, pertama menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Kedua, kita punya harapan, hidup lebih menjadi penuh harapan. Ya. Jadi puji Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus yang bangkit dari kematian memberikan kita kebangkitan dari kematian dan hidup, memberikan pengharapan yang baru untuk masa depan bagi setiap orang percaya. Semua yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan yang putus asa, kecewa dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin hari ini kita kecewa, mungkin hari ini kita putus asa karena tunggakan kita, karena kredit kita menumpuk, ya. Kita hampir putus asa, hampir putus harapan, ya. Tapi percaya Tuhan buka jalan bagi kita semua. Amin. Ya, selalu ada ide yang baru, selalu ada karya yang kreatif yang Tuhan berikan pada setiap kita anak-anaknya yang hebat. Amin. Ya, jangan putus harapan, ya. Jadi kedua, bahwa kita akan dibangkitkan di dalam Tuhan kalau kita mau. Amin. Amin. Kalau Yesus saja bangkit, maka kita akan mengalami kebangkitan. Itu ada jelas ayatnya, ya. Jelas ayatnya mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kita kebangkitan dari kematian. Amin. Jangan takut, ya. Yang ketiga, sebagaimana Yesus bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan. Ini poin ketiga, ya. Sebab jika kita benar orang mati, tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ya. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, itu seperti yang saya katakan di awal. Yang pertama itu ada di ayat 17. Ya, andai saja kalau Yesus tidak bangkit, ayat 17 berkata, sia-sialah kepercayaan. Ya, yang kedua, andai kata kalau Tuhan tidak bangkit, maka kamu masih hidup dalam dosa. Pertanyaan
Bapak Ibu jawab sendiri ya. Yang ketiga, andai kata kalau Tuhan tidak bangkit, maka orang-orang yang mati dalam Kristus akan tidak diselamatkan, akan binasa. Ya, itu ya. Tetapi yang benar adalah ayat yang